Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Sabila Simamora, nomor NIM 230101110106 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIC. Adapun video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester Sejarah Pendidikan Islam. Di sini saya akan mengangkat tentang sejarah Islamisasi Nusantara. Adapun teori sejarah Islamisasi Nusantara adalah salah satunya teori India, yang dimana teori India ini disampaikan oleh tokoh Kijinepal. Alasannya adanya keemasan mengenai paham Syafi'iyah yang kini masih berlaku di pantai Coromandel, pengaruh Syiah yang masih meninggalkan jejak di Jawa dan Sumatera. Abad 12 merupakan periode yang paling mungkin dari awal penyebaran Islam di Nusantara. J.P. Mofut beberapa alasan diantaranya pengamatan terhadap batu nisan di Pasai yang berangkat 17 Zulhijjah, bentuk nisan makam Malik Ibrahim, wafatnya 822 Hijriah. Beberapa tokoh yang mendukung teori ini dari Mofut adalah Hal William Wensett mengemukakan tentang bentuk dan gaya batu nisan di Beluas sama dengan gaya dan bentuk batu nisan di Gujarat. Secara dia menekankan peranan penting yang dimainkan oleh para pedagang Muslim Gujarat dalam perdagangan di Nusantara dan sumbangan mereka terhadap penyebaran Islam. Selanjutnya teori Persia. Adapun teori Persia ini disampaikan oleh P.A. Husein Jayadiningrat dan M. Dahlan Mansur. Teori Persia menyatakan bahwa bangsa Persia membawa Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Keberadaan perkumpulan Persia di Aceh sejak abad ke-15 menjadi landasan teori Persia ini. Pada masa itu raja-raja menggunakan nama Syah yang umum di Persia. Peranan 10 Muharram yang disebut juga Asyura. Ajaran Sufi Syekh Siti Jenar bisa dibandingkan dengan Al-Hallaj, seorang Sufi dari Iran. Penggunaan kata Iran sebagai tanda bunyi vokal dalam abjad Arab. Tahun 1419, makam Maulana Malik Ibrahim ditemukan di Gresik, di wilayah Giri. Gresik terdapat kampung Leren dan Leren. Salah seorang mendukung teori ini Husein Jayadiningrat dan Umar Amir Husain. Selanjutnya teori Cina. Menurut teori tersebut, Cina yang dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang Indonesia. Maksudnya agama Islam ke Indonesia juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang negara Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang pada umumnya kebanyakan memasuki daerah Sumatera bagian selatan, yang terjadi pada abad ke-9 Masehi pada tahun 879 Masehi. Buktinya, bukti fisik biologis di mana para orang Sumatera ada di bagian selatan memiliki pertautan genetik yang membuat postur tubuh serta muka yang memiliki terdapat kemiripan antara satu sama lain. Kedua, terdapat pula bukti historis yang dapat menguatkan kajian teori ini, yaitu penyebaran Cina Muslim menuju Pulau Jawa seperti halnya Kerajaan Demak dan pernah memiliki keturunan darah Cina, yaitu Raden Fata. Selanjutnya teori Eropa. Adapun teori Eropa disampaikan oleh Martin van Brunes, dua karya yang mengungkapkan selain Arab dan Tionghoa, Indonesia juga diislamisasikan Kurdi Turki. Banyak ulama Kurdi yang berperan dalam kursus Islam di pulau tersebut. Contohnya adanya buku Al-Tanwil. Ulama di Madinah, Ibrahim Al-Qurni, pernah mengajar Al-Tariqat Syatariyah dan kemudian dibawa ke Nusantara. Teori Turki ini tidak melemahkan teori Arab, tetapi melengkapi proses masuknya Islam ke Indonesia. Adapun teori India pertama kali mengemukakannya adalah Crawford. Dikenal pada masyarakat Nusantara langsung dari tanah Arab, meskipun hubungan bangsa Melayu Indonesia dengan umat Islam di pesisir timur India merupakan faktor penting. Kaiser berpendapat bahwa Islam di Nusantara berasal dari Mesir. Pendukung lainnya Neyman dan Hollander, dengan sedikit revisi yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Hadramaut.
PJV berpendapat bahwa hanya orang-orang Arab yang melakukan perkawinan campur dengan penduduk pribumi yang berperan dalam penyebaran Islam di pemukiman baru mereka di Nusantara. Seorang ahli sejarah yaitu Hamka melahirkan teori baru yang berupa teori Makkah. Adapun teori Makkah barunya ini disampaikan pada pidatonya pada Dies Natalis perguruan tinggi agama Islam negeri ke-8 di Yogyakarta. Isi pidato itu kemudian dikuatkan dalam sanggahannya Seminar Masuknya Agama Islam ke Indonesia di Medan. Hamka menolak pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad 13, berasal dari Gujarat, India. Selanjutnya teori maritim. Teori maritim dicetus oleh N.A. Baloch, salah seorang sejarawan terkemuka asal Pakistan. Proses terjadinya Islamisasi Indonesia menurut teori ini adalah dengan jalur perdagangan. Jalur perdagangan Laut Hindia menjadi akses para pedagang Muslim untuk berlayar menuju Asia Tenggara, terlebih ke Indonesia. Terakhir adalah teori Bangladesh. Teori Bangladesh dicetus oleh S.Q. Fatimi. Landasan untuk menguatkan teori ini salah satunya adalah tokoh berkemuka di Pasai Aceh yang berasal dari Benggala alias dari etnis Bengali. Adapun Bengali adalah komunitas yang mendiami wilayah Benggala Timur, tepatnya berada di Bangladesh. Orang-orang Bengali membawa Islam ke Nusantara perkiraan terjadi sejak abad 11 Masehi. Bukti lain teori ini, Fatimi mengemukakan penemuan batu nisan yang ditemukan di teori ini. Fatimi mengemukakan penemuan batu nisan yang ditemukan di Pasai, termasuk batu nisan yang terdapat di makam Maulana Malik As-Soleh alias Marah Silo, pendiri Kesultanan Samudra Pasai pada 1267 Masehi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.